Shalom, ketemu lagi dengan kami di Couple Community, membangun keluarga di dalam kebenaran. Saat ini kita kehadiran bintang tamu kita nih dengan Pak Paulus Bambang sama Ibu Tabita, didampingi dengan Pak Amos juga. Amin. Terima kasih, silakan nih Pak Paulus dan Ibu Tabita. Salam, selamat malam. Nama saya Paulus Bambang Karyono dan saya memperkenalkan di samping saya. Saya bernama Ibu Tabita, istri dari Pak Paulus Bambang. Nah, Ibu Tabita ini nih seorang guru juga nih, ya Bu ya, betul ya, seorang guru, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa nih. Nah, di sini tema kita itu tentang parenting. Nah, kita mau belajar nih, saya sama istri saya mau belajar gimana sih cara kita suami dan istri berkomitmen, berhubungan, begitu juga dengan kami sebagai orang tua kepada anak juga saling berkomitmen dan berhubungan juga. Nah, itu kan sulit sekali tuh. Nah, saya kan sempat dengar nih dari Ibu Tabita, dulu itu Ibu punya pengalaman yang luar biasa banget nih menghadapi gelombang kehidupan rumah tangga, cara mendidik anak. Nah, boleh nggak Bu kasih tips buat kami nih Bu? Ya, waktu itu ya, pada saat kami menghadapi satu gelombang rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga kami, yang saya ajak bicara adalah anak-anak. Pertama, untuk nggak musuhin papanya, itu aja. Emangnya bapaknya kenapa? Bapaknya kenapa Bu emang dulu Bu? Bapaknya baik. Baik. Kenapa emang? Bongkar lah. Boleh dong, sharing dong sama kita dong. Iya. Kalau misalnya bapaknya ada yang kurang sedikit gitu, yang anak-anak, pemikiran anak-anak itu kayaknya nggak boleh dilakukan gitu, tapi kok bapaknya lakukan gitu. Jadi nanti anak-anak tuh tanya sama saya terus. Maksudnya tidak boleh melakukan apa itu Bu? Atau contohnya judi, merokok atau apa? Atau ya, pulang suka marah-marah gitu. Kalau pulang marah-marah enggak. Dia, kalau saya bilang dia itu sosok suami yang baik gitu, yang baik gitu. Tapi di baik sini di depannya ibu ya? Iya betul. Di depan ibu dan di depan saya dan di depan anak-anak gitu. Tapi ya yang nggak bisa itu adalah mabok gitu. Masa? Judi. Orangnya baik Bu, suka mabuk juga ya? Kelihatannya ya Pak. Berarti mungkin setiap rumah tangga kayak saya juga sempat mengalami seperti itu. Mabuk Ya. juga. Mabuk juga, judi juga gitu. Mungkin juga teman-teman di rumah juga ada Sama ya? yang mengalami sama seperti kita. Nah, makanya saya ngundang Ibu Tabita dengan Bapak Paulus. Ini tuh keluarga yang sekarang itu sudah dipulihkan dan luar biasa sekali gitu. Kalau saya lihat, mereka tuh sudah melewati apa yang mungkin saat ini yang belum kita lewati gitu. Makanya kita mau banyak berbagi nih. Saya mau banyak bertanya nih dengan Berapa Bapak tahun, Paulus Pak? nih sekarang nih. Berapa tahun? Udah. Saya menikah dengan istri saya selama hampir Sekarang 30 tahun. 30 tahun. Wow, udah 30 tahun ya? Ya, 30 tahun. anak 3. Anak 3. Sekarang cucu 1. Oke. Harus 1. Berapa lama tuh Pak waktu dalam padang gurun itu rumah tangga ibu bapak Wah, lama sekali. melewatinya? Memang Adaptasi sama ya, keluarga. saya gitu. tuh menikah dengan adik saya tuh hanya anugerah dari Tuhan aja. Karena apa? Saya dulu tuh menikah sama istri saya itu emang
apa ya? Dijodohkan atau memang ketemu? Saya tuh atau emang apa? Pak? ambisius. Oh, ambisius. Ambisius ingin memiliki istri saya. Kenapa saya bilang begitu? Saya kerja di suatu instansi. Kebetulan ya mertua saya juga bekerja di instansi yang sama. Mertua saya kan kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Mertua saya bilang ke saya, katanya, ke istri saya, kamu nggak boleh dapat suami yang satu level dengan orang tua mertua saya gitu. Nah, karena apa? Saya tahu kan, mertua saya levelnya lebih tinggi kan, saya di bawahnya, nggak boleh gitu. Nah, saya begitu dengar begitu, saya semakin menggebu-gebu ingin memiliki. Saya buktikan bahwa kalau saya itu bisa memiliki saya. Padahal mertua saya nggak memperbolehkan. Karena cinta yang membara. Nah, kalau udah cinta ya teh kotor juga rasa coklat. Ya, gitu. Berarti sekarang sudah mendapatkannya ya Pak ya. Nah waktu proses dalam pernikahan Pak, Wah itu kan udah 30 tahun nih. Ya. Di tahun keberapa Pak? Tahun yang kalau nggak salah Nah, itu tahun 2003 aja kemarin. Bukan ininya ya, Pemulihannya. pemulihannya 2002, 2001, 2002, iya 2002. 2001 2002 ya. 2002. Berapa lama tuh Bu proses waktu menikah sampai Tahun pemulihan? 90 sampai 2002. Wow, 90 2002 sekitar 12 tahun ya. Iya, 13 12 tahun menikah. Kita udah berapa tahun menikah? Baru 11 tahun ya kita ya. Masih ada 2 tahun. Belum ada apa-apa. Enggak. Ya. Justru saya mau banyak belajar nih dari Ibu Tabita dan Bapak Paulus nih di sini karena kan mereka kan sudah 30 tahun nikah. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Ibu Bapak nih karena kan keseharian kita dalam hidup berumah tangga, hubungan suami istri dan anak kadang-kadang kan suka miss, suka salah gitu. Komunikasi. Nggak nyambung gitu kadang. Kadang-kadang tuh mungkin masalah pribadi kita sehingga anak kena atau masalah anak akhirnya nyangkut ke orang tua juga, ada loh yang kayak begitu. Iya. Bukannya masalah orang tua aja tapi ada masalah anak gitu kan, akhirnya orang tua juga jadi berantem gitu, ribut gitu gara-gara anak juga. Nah makanya saya mau tanya nih dengan Bapak sama Ibu yang sudah jauh melewatinya, mengalaminya nih, gimana tuh Pak cara mengatasinya? Begini ya, saya tuh kejadian yang saya lakukan pada saat dulu itu saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum bertobat ya? Sebelum bertobat. Ya. Karena apa? Saya tuh sangat-sangat sampai ini teringat selalu gitu ya. Ketika waktu saya belum bertobat, pas saya ngambil rapot anak saya. Waktu itu SD kalau nggak salah. Anak yang pertama atau anak yang pertama? Yang kedua. Yang kedua. Ya, Ines. Kelas waktu itu saya ngambil rapot. Satu waktu itu belum pemulihan. Masih istri saya masih Kristen, saya masih Muslim. Tapi ya itu saya tuh emang ingin menguasai bahwa saya ingin menarik istri saya ke Muslim. Tapi saya nggak memberi contoh yang baik kepada istri saya. Saya pergumulan. Akhirnya saya itu nggak pernah pulang kan, pulang mabuk. Begitu pagi-pagi pulang, tanya sama istri saya, kamu tuh ngambil rapot anak saya nih. Akhirnya saya ngambil rapot, padahal waktu itu saya belum tidur sama sekali, masih dalam posisi masih mabuk gitu ya. Begitu sampai di sekolahan, absen kemarin nunggu semuanya, pas semua kira-kira ada sekitar ya 30 orang dah udah mulai menunggu gitu. Pas pagi satu namanya, semuanya pada udah selesai, giliran saya dipanggil. Ines mana ya? Ternyata apa? Saya tidur di kelas begitu. Tidur. Itu abis mabuk tuh ya? Abis mabuk. Nah, anak saya bilang, waktu itu saya mabuk, udah gitu masih pakai anting masih pakai anting. Saya dimarahin sama Ines. Pokoknya saya nggak mau lagi besok diambil rapat sama papa. Kenapa? Papa mabuk, bawa minuman gitu.
Udah itu. Setelah itu saya mulai tenang lagi. Saya tidak akan memberi contoh yang tidak baik lagi terhadap anak saya. Saya tidak akan mau lagi berbuat yang demikian gitu. Ya udah, setelah kejadian itu saya bertobat. Segala apapun yang perbuatan saya negatif, saya tidak akan diperlihatkan kepada anak saya. Karena apa? Memberi contoh yang tidak baik kepada anak saya. Karena saya tahu anak saya kan semakin lama semakin remaja, semakin bisa menangkap istilah sisi buruknya gitu. Maka itu saya berjanji mulai saat ini saya tidak akan lagi memberi contoh yang tidak baik kepada anak saya. Karena apa? Takut ditiru nantinya. Jadi ada komitmen. Ya ada komitmen ya, perubahan melihat peristiwa itu. Ada komitmen. Kasihan saya. Nah terkadang nih, Pi, aku mau tanya nih sama Papi nih. Terkadang kan apa yang kita lakukan, mungkin kalau Pak Paulus kan kelihatan jelas gitu, ekstrim gitu. Oh dia mabuk, pulang pagi mungkin, terus paginya harus ngambil rapot anak sekolah sehingga masih bau, masih ketiduran, betul kan? Tapi kan terkadang kita sebagai orang tua nih ada satu hal yang kita mungkin belum nggak tahu gitu, Pi, apa yang kita lakukan itu ternyata mempengaruhi anak kita. Maksudnya kalau kayak Pak Paulus itu kan tadi ekstrim banget, oh ya pulang mabuk ya itu benar. Nah terkadang kita sebagai orang tua kita mungkin berpikir itu benar, tetapi anak kita melihat itu kadang-kadang kok bapak gini ya, kok ibu begini ya, gitu. Nah itu gimana ya cara kita berkomunikasinya dengan anak, Pi? Karena contohnya kayak gini. Jadi anak saya misalnya nggak boleh, saya bilang nggak boleh main dulu, harus belajar dulu. Nah kita kan harus sebagai orang tua juga kan harus mencontohkan dulu, melakukan pekerjaan yang utama dulu, baru setelah itu pekerjaan yang tidak utama gitu. Nah itu kan akhirnya membuat memori anak kita itu kan melihat kita sebagai orang tua. Terkadang kita sebagai orang tua tuh nggak sadar gitu, kita mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu penting, tetapi yang penting buat dia tuh kadang-kadang kita lupain gitu. Nah itu gimana tuh? Iya, jadi kalau bicara tentang orang tua, tugas orang tua ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Makanya kadangkala kita orang tua itu memberikan aturan di dalam rumah, tapi kalau aturan itu untuk anak, kalau orang tua nggak melakukan juga dituntut gitu. Jadi anak juga akan nuntut. Berarti harus orang tua juga harus melakukan harus juga ya. Teladan ya, karena orang tua itu kan jadi contohnya, figurnya. Kalau di rumah figurnya orang tua tidak memberikan gambar kepada anaknya, ya itu yang jadi masalah dalam keluarga, biasanya begitu. Itu yang umumnya gitu kan. Nah kalau ya tadi kan Pak Paulus ada satu sikap perbuatan yang notabene langsung dilakukan kan. Ada hal yang juga berhubungan dengan spiritual di masa lalu juga gitu. Kadang-kala itu juga terjadi kepada keluarga gitu. Ya. Nah, saya mau tanya sekarang sama Ibu Tabita nih, membagi waktu ibu rumah tangga iya, bekerja sebagai guru iya, terus menghadapi gejolak rumah tangga kan berat banget gitu kan. Nah itu gimana tuh Bu? Ada tipsnya nggak buat kita dan teman-teman di rumah nih Bu? Gimana ya? Saya mengalir aja. Kalau maksudnya gini, pagi saya udah bangun pasti udah persiapkan untuk sarapan, entah untuk apa namanya, bawa makanan gitu ya untuk anak. Terus setelah itu baru
saya ke sini ke sekolah, kebetulan bukan satu kebetulan, suami saya sama-sama pelayanan di sekolah sini ya. Itu pun juga salah satu dari doa saya dulu. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya kayaknya capek banget kalau saya tuh suami saya tuh harus kerjanya jauh, kan pulangnya kan cuma hari Selasa sama hari Jumat. Selasa karena ada hop gitu, jadi dia pulang. Nanti Senin udah harus balik lagi ke Kerawang. Terus kayaknya capek juga saya gitu. Ternyata dia sendiri juga capek, tapi dia juga ya mungkin bisa agak bebas juga ya dari keluarga gitu ya. Di sana kan nggak ngelihat anak istrinya gimana gitu, tapi kalau saya kan terus ngadepin anak-anak yang Ma, aku harus bayar ini, Ma, aku harus begini, Ma, ini harus begini. Itu saya sempat menghadapinya, menjalaninya itu dulu sebelum anak saya yang ketiga lahir, ya bertiga aja. Anak saya sama anak saya 2, yang pertama sama yang kedua. Nanti kalau misalnya sempat juga gitu, jadi kalau pada saat Pak Paulus pulang dari dinas gitu, saya ngomong ada masalah ini gitu. Yang enaknya di dia ini, yang enaknya di Pak Paulus itu enggak ini. Jadi sayanya panik, dianya enggak gitu. Jadi ngimbangin. Jadi dia Pak ini. Ya udah sih, nggak apa-apa. Ntar gini aja gitu. Nah pada saat dia di sana, kalau ada masalah, saya nggak bisa menghubungi dia karena apa? Karena dia itu HP nggak boleh dipegang, ini nggak boleh gitu kan, karena dia bagiannya kan itu. Jadi saya mau gimana, mau itu nggak bisa komunikasi, nggak sempat, emang agak sulit juga gitu. Nah pada saat puji Tuhan sekarang bisa sama-sama, jadi agak pelayanan bareng sama-sama, pelayanan bareng, terus udah gitu juga berangkat bareng-bareng, nganterin anak dulu sekolah, anak yang ketiga di OL, terus udah gitu baru kita berdua. Ini tuh udah satu rasa syukur saya gitu. Nah nanti sampai di rumah ya udah, kalau kita semua pada capek ya udah kita istirahat dulu gitu aja, terus nanti baru tim aja. Kamu yang bagian ini, saya bagian ini gitu aja. Jadi ringan. Itu aja sih yang. Nah, ada tips gak nih buat kita, buat saya sama istri dan buat teman-teman di rumah yang mengalami juga. Saya minta tips dari Papi, dari Pak Paulus sama Ibu Tabita, karena kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua kadang-kadang untuk mendidik anak itu enggak satu hati, enggak satu pikiran sama istri. Contoh misalnya istri nggak ngasih, anak ngambek marah, terus dia pergi ke saya baik-baikin, saya kasih. Itu kan sebenarnya kan harusnya kan kita harus sepakat dulu cara mendidik anak kan, ternyata kan itu tidak benar gitu. Makanya kan akhirnya kan saya bilang sama anak saya kemarin, kalau saya nggak ada di rumah kamu harus nurutin kata mami. Kalau kamu nggak nurutin kata mami, saya akan marah, saya bilang gitu. Nah kita harus sepakat dulu nih, karena dulu saya juga sempat nggak sepakat. Jadi kalau ibunya nggak ngasih, saya kasih, ya kan, karena biar dapat perhatian dari anak kan, gitu. Ini saya alamin gitu loh. Mungkin teman-teman di rumah juga ngalamin. Nah ada nggak tips-tipsnya nih? Iya. Jadi memang suami istri itu harus komitmen, apalagi kita sudah punya anak. Ya, jadi kalau jangan sampai kita malah dipermainkan sama anak. Kadang anak minta main sama maminya nggak dikasih, terus ngomong sama papahnya, akhirnya papahnya ngasih. Nah, jadi di situ nanti malah membuat anak itu kehilangan figur. Jadi kita harus punya komitmen kalau memang
orang tua atau ibunya ngomong nggak boleh, ya mesti kepada anak kita tanya, mami tadi udah bilang ke mami belum? Udah, kata mami apa? Nggak boleh. Ya sudah, juga nggak boleh begitu. Ya nggak boleh kita ibunya nggak boleh terus bapaknya ngasih, atau bapaknya ngasih ibunya nggak boleh. Nah, kebanyakan kan kayak gitu kan. Ya, Misalnya itu anak, salah. jadi anak tahu, oh untuk Ya. hal ini saya harus ngomong sama ibu nih karena pasti dikasih. Nah. Atau untuk hal lain saya harus ngomong sama bapak nih karena akan dikasih akhirnya gitu kan. dimanfaatkan sama anak gitu, seperti itu. Itu yang Tuh, nah kita harus sepakat. sepakat, harus harus sepakat ya. Jadi tip untuk Teman-teman di rumah, semua yang di rumah, yang berumah tangga, ya harus ada sepakat suami istri. Jadi Harus sepakat. sepakat ya. Jadi seperti itu. Demikian juga umpamanya anak minta ini, minta itu gitu kan, juga harus sepakat gitu. Jangan semua maunya anak diturutin semua, seperti itu. Nah, itu yang sering kali jadi masalah dalam rumah tangga. Apalagi anak itu kan nggak tahu kan keuangan orang tuanya seperti apa. Pokoknya kalau minta ini, nah Harus, minta gitu, harus nggak saja. tahu harus. Nah, seperti itu ya. Saya tip untuk teman-teman semua, juga untuk pemirsa Couple Community. Jadi ya suami istri itu harus sepakat. Itu udah alkitabiah, firman Tuhan mengatakan harus sepakat suami istri, ya kan? Seperti karena di dalam kesepakatan, kesehatian, di situ ada berkat gitu. Amin, Ya. amin. Ya seperti Pak Paulus sama Bu Tabita, ya saya kenal betul dengan keluarga ini yang dulu belum bertobat, ya kan. Nah, saya ya dengar kesaksian Bu Tabita sering gitu kan, ya minta pokok doa, doain. Nah, kita doakan, ya puji Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Sehingga Pak Paulus berubah. Amin. Nah, setelah berubah, ya hari-hari ini kita bisa lihat buah-buahnya dalam pelayanan Amin. Yes, rumah tangga amin. ini. Ya, yang kedua, anaknya sudah lulus, Amin. sudah sarjana semuanya, ya luar biasa. Tinggal satu lagi ya, Tinggal satu. Pak Ibu ya. Ya, jadi ya pemirsa Couple Community, ya ini kita belajar, ya belajar untuk membangun rumah tangga seperti itu kira-kira Pak. Oke, ada tips dari Bapak Paulus dan Ibu Ya, Ibu Tabita. Nadia mungkin mau bertanya. Coba. Ini belum sepakat nih Pi sama saya Pi. Ya, nanti sekali-kali mesti beliau yang jadi narasumber, kita yang menanyakan ya. Oke. Oke, tipsnya apa Pak Paulus sama Ibu Tabita buat keluarga di Saya rumah? rasa setiap bapak rumah tangga sama semua ya, ingin masing-masing sepakat. Karena apa? Kalau bila kita sepakat tuh, anak tuh akan percaya, akan tunduk pada orang tuanya. Karena apa? Saya dulu pernah begitu juga, tidak sepakat. Karena apa? Saya tuh sayang sekali sama anak saya perempuan. Karena apa? Keluarga saya tuh laki-laki. Saya sama anak saya tuh yang Triksi, ini semuanya saya sayang semuanya. Kenapa? Dari kasih sayang itu, jadinya kita kalau anak saya minta beli ini, saya kasih tanpa Bicara dulu langsung. Lintutan dari belakang. Iya. Minta ini saya kasih, nenek saya kasih. Ternyata apa? Ternyata dampaknya kurang bagus Nggak juga bagus. begitu. Betul. Kayak bagus juga. Nah, kalau tadi saya lihat kan dari percakapan Pak Paulus, seperti tadi yang saya katakan, latar belakang mempengaruhi. Karena Pak Paulus di keluarganya laki semua, gitu. Nah, itu mempengaruhi juga Pak, gitu. Makanya bersyukur Pak Adam punya anak laki-laki semua, ya kan. Nah, itu juga mempengaruhi, gitu, mempengaruhi cara mendidik juga, gitu, ya kan. Nah, itu kembali lagi DNA-nya ya yang kuat mana ini dalam keluarga. Cara mendidik versinya Pak Adam itu juga mempengaruhi, atau cara mendidik versinya istri Bu Nadia, ya kan, masing-masing kan punya latar belakang, gitu. Kalau ndak salah Bu Nadia malah perempuan satu-satunya,
Enggak ya. Anak paling kecil ya, adik paling kecil ya. Itu juga mempengaruhi untuk mendidik. Makanya latar belakang dari keluarga kita ini memang harus kita tinggalkan. Harus bangun kembali berdua kesepakatan ini. Karena seperti tadi contohnya Pak Paulus tadi masih kebawa kan ada cara mendidik di dalam keluarganya itu terjadi. Nah itu kadangkala seperti itu kita tidak sadar gitu. Ya, tapi salah gak sih Pi kalau kita mendidik anak itu dengan apa yang kita dapat dari orang tua? Sisi positifnya enggak salah. Ambil yang positifnya aja. Ya dari orang tua kita dulu saya sama ayah saya dididik dengan disiplin yang kuat. Papa saya mendidiknya istilahnya orang itu ringan tangan gitu ya, ringan tangan kalau saat ketemunya dipukulkan seperti itu. Nah kembali lagi, nah saya itu kalau nggak dididik dengan karakter seperti itu mungkin nggak jadi seperti ini gitu. Betul. Jadi tetap juga kita nggak bisa, pengalaman kita dididik sama orang tua kita, diajar pakai Casper, pakai benda itu, terus kita mendidik anak juga perlakukan seperti itu. Ya saya rasa nggak juga seperti itu gitu loh, ya kan. Tapi kembali lagi cara mendidik yang baik itu tidak keluar dari Alkitab gitu. Itu ada cara-cara bagaimana mendidik anak itu sesuai Alkitab gitu. Jadi memang anak itu harus dihajar, harus ditegur, ya kan, harus dipukul gitu. Tapi pukulnya ya dikasih tahu juga pantat gitu kan. Nah nggak boleh kepala yang lain, atau yang lain gitu. Jadi luar biasanya di Alkitab itu ada cara semua, ya? untuk mendidik anak pun juga ada. Oke, berarti buat teman-teman di rumah ingat kita sebagai bapak kalau anaknya minta es krim kita jangan mudah kasih. Kita tanya dulu sama ibunya boleh nggak. Kita kan nggak tahu. Ternyata kalau anak itu sedang batuk atau sedang apa kita nggak pernah tahu. Ya kadang gitu. Anak itu kan kayak anak saya itu kalau makan ciki langsung radang. Langsung radang. Ya, langsung radang gitu. Makanya kita juga kadang-kala orang tua kita udah ngelarang nggak boleh. Anaknya yang nyelindut seperti itu yang harus dicewer gitu. Ya, gitu. Ya. Oke, kalau gitu ada pesan-pesan Ibu buat teman-teman di rumah? Keterbukaan. Ya, itu keterbukaan juga itu dalam keluarga itu harus contoh sedikit aja ya. Pada saat anak saya yang pertama dan kedua ini mulai beranjak remaja, mereka sudah mulai punya pacar dewasa lah, udah mau menikah. Bukan itu Pak, apa namanya, kayak seperti maaf datang bulan gitu. Saya senang karena gini, suami saya ini dari keluarga yang laki semuanya, ya kan? Tapi dia mau belajarnya untuk apa? Pada saat anak saya yang pertama mulai datang bulan, ayo sini yuk, kita berempat di kamar. Nah dia mulai kasih tahu, sudah ini, jadi Mbak nggak boleh begini, harus begini. Itu harus untuk begini, ini gitu. Cara mendidik edukasi yang sudah menginjak remaja. Apa namanya itu? Menstruasi. Iya sudah seperti itu supaya dikasih tahu untuk menjaga supaya nggak terlalu bebas wanita ya. Gitu. Jadi diajarin seks ya, bagaimana edukasi tentang seks dalam menyikapi anak-anak seperti itu, karena sudah menunjukkan perubahan di dalam tubuhnya gitu ya. Dari anak pertama sama anak kedua itu sudah diajarkan. Tip untuk pemirsa Kupel Community ya, itu tip ketika anaknya sudah beranjak dewasa. Kurang ya sudah diinstruksikan kurang 4 menit lagi ya. Oke, ada tips Ibu Nadia? Ya, atau mau cerita, ada pengalaman mungkin gitu.
atau sampaikan unek-uneknya juga. Jangan di sesi ini berarti. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Paulus, Ibu Tabita, Papi, semua Ibu Nadia. Kita tutup dengan doa. Bapak Paulus boleh pimpin doa malam ini. Pak, mari berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih di acara Couple Community ini Tuhan Yesus. Kami mulai berbincang-bincang satu dengan lain Tuhan Yesus untuk masa depan keluarga kami dan keluarga di sini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami ingin setiap pembicaraan kami Tuhan Yesus menjadi berkat untuk setiap mereka yang mendengarnya Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih. Biarlah acara ini Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Sampai ketemu Amin. minggu depan Amin. dengan tema-tema Berikutnya. Oke, shalom. Amin. Kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Ya, Tuhan berkati. Kayak di TV.